Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tugas saya kali ini. Kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar jaringan komputer dan teknologi internet yang mungkin kita pakai setiap hari tapi mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Oke, kita akan bahas mulai dari konsep paling dasar yaitu protokol, keamanan, hingga tren terbaru seperti 5G, Internet of Things, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada konsep dasar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih komputer agar bisa saling berbagi data, informasi, bahkan perangkat keras seperti printer dan sumber daya lainnya. Jaringan ini bersifat lokal seperti LAN atau Local Area Networks dan juga global seperti WAN dan tentu saja internet. Contoh sederhananya, ketika kamu mengirim file dari satu laptop atau satu perangkat ke perangkat lain yang menggunakan WiFi, kamu sedang menggunakan jaringan internet. Di skala yang lebih besar, jaringan inilah yang mungkin kamu menonton YouTube, men-search di Google, dan juga berselancar di media sosial. Dan kedua itu ada protokol TCP/IP dan model OSI. Apa itu? Kita mulai dari TCP/IP aja ya. Agar komputer bisa berkomunikasi, mereka butuh bahasa yang sama. Nah, bahasa itulah yang disebut dengan protokol. Protokol yang paling terkenal dan paling banyak digunakan di internet adalah TCP/IP. Atau Transmission Control Protocol adalah sesuatu yang bertugas memastikan data dikirim dengan benar dan utuh. Sedangkan IP atau Internet Protocol itu mengatur kemana data itu harus dikirim, seperti alamat tujuan. Sementara itu, ada juga model OSI atau Open System Interconnection. Ini adalah model konseptual yang membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan, mulai dari physical layer atau lapisan fisik sampai application layer. Meskipun TCP/IP lebih sering digunakan, OSI membantu kita memahami alur data secara sistematik. Yang ketiga itu ada DNS atau IP address. Setiap perangkat di internet punya alamat unik yang disebut dengan IP address, misalnya 172.217 dan sebagainya. Tapi, manusia lebih mudah mengingat nama daripada angka-angka kan. Nah, oleh karena itulah peran dari DNS atau Domain Name System. DNS itu berfungsi seperti buku telepon yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Jadi, ketika kamu mengetik youtube.com, DNS mencari tahu IP-nya dan menghubungkan kamu ke server YouTube. Contohnya ya. Nah, yang keempat itu adalah teknologi web atau HTTP, HTTPS, dan HTML. Apa itu? Kita bahas satu-satu. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol komunikasi antara browser dan juga server. Sedangkan HTTPS adalah versi amannya dari HTTP yang dilengkapi dengan enkripsi SSL dan TLS untuk menjaga data tetap aman saat dikirim. Sedangkan HTML atau Hypertext Markup Language itu adalah bahasa yang digunakan. Sebenarnya ini ada perdebatan antara web developer ini bisa disebut apakah ini disebut dengan bahasa pemrograman atau bukan. Jadi saya lebih condong ke yang mengatakan bukan bahasa karena di dalamnya itu tidak ada struktur datanya seperti variabel dan sebagainya. Nah, langsung kita balik lagi ke topik ya. Itu adalah bahasa yang digunakan untuk menyusun struktur konten di web seperti paragraf, gambar, dan juga link. Misalnya kita ngeklik sesuatu menuju ke link yang lainnya atau website lainnya itu juga termasuk. Nah, ibarat website itu tubuh kita. HTML itu berperan sebagai tulang-tulang di tubuh kita yang membangun atau menjadi kerangka dalam tubuh gitu, seperti itu. Tanpa HTTP dan HTML, tidak ada website yang bisa kamu buka atau kamu baca. Oke, selanjutnya ada keamanan internet, firewall, dan VPN. Sering internet makin luas, keamanan menjadi sangat penting. Firewall adalah sistem pertahanan yang menyaring lalu lintas data masuk dan keluar dari komputer. Ia tuh seperti penjaga gerbang lah, hanya mengizinkan lalu lintas yang aman dan sesuai peraturan yang tertera yang ada gitu kan. VPN itu atau Virtual Private Network itu membuat koneksi internetmu jauh lebih privat dengan mengenkripsi data dan menyembunyikan alamat IP kamu. Cocok digunakan saat kamu menggunakan WiFi publik agar informasi pribadimu tidak mudah disadap. Kadang ada sometimes ya ada WiFi publik yang dia tuh sengaja membuka open access gitu. Itu tuh bertujuan untuk mengambil informasi pribadi kamu. Nah, pokoknya saran dari saya, setiap menggunakan WiFi
publik apapun itu yang ada di dimanapun itu, selalu gunakan VPN untuk mengenkripsi data kamu atau menyembunyikan alamat IP kamu. Selanjutnya ada cloud computing dan virtualisasi. Cloud computing adalah layanan komputasi melalui internet. Kita bisa menyimpan data, menjalankan software, bahkan membuat server di cloud tanpa harus mempunyai infrastruktur fisik itu sendiri. Contohnya seperti Google Drive, Dropbox, dan juga AWS. Sementara itu, teknologi virtualisasi memungkinkan satu server fisik untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi secara bersamaan. Ini membuat pengguna sumber daya jauh lebih efisien. Cloud dan virtualisasi adalah fondasi dari banyak layanan modern sehari ini. Selanjutnya adalah pembahasan yang menurut saya menarik ya, yaitu IoT atau Internet of Things. Itu adalah konsep di mana perangkat sehari-hari seperti lampu, kulkas, jam tangan, bahkan pintu rumah bisa terhubung ke internet atau ke internet lah ya, bisa diatur di smartphone kita. Contoh nyatanya kayak lampu pintar yang bisa kita ubah-ubah warnanya atau kita matikan nyalakan menggunakan smartphone, itu menggunakan IoT. Dan juga smartwatch yang bisa mendeteksi detak jantung itu dan mengirimkannya ke aplikasi kesehatan, itu juga menggunakan IoT. IoT itu mempermudah hidup, tapi juga menuntut kita untuk perhatian lebih soal keamanan data. Yang ke-8 itu ada tren terkini kita yang saat ini sedang berkembang, yaitu 5G dan juga edge computing. Apa itu? Oke, 5G adalah jaringan generasi kelima yang menawarkan kecepatan sangat tinggi dengan latensi rendah dan konektivitas yang masif. Dengan 5G, download film bisa dalam hitungan detik. Edge computing adalah sistem komputasi yang memproses data lebih dekat ke sumbernya, bukan di cloud yang jauh. Misalnya dari data kamera pengawas atau CCTV ya, bisa diproses langsung di lokasi agar respon lebih cepat. Tren ini akan sangat penting untuk teknologi seperti mobil tanpa sopir, augmented reality atau AR, dan juga smart city. Yang ke-9 itu ada aplikasi yang bisa mempermudah hidup kita. Ada 2 ya yang saya bahas, yaitu e-commerce dan e-learning. Apa itu? Ya seperti kita tahu aja ya, e-commerce itu jual beli barang secara online seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya. E-commerce itu atau pembelajaran daring itu memungkinkan siswa atau mahasiswa belajar di mana saja, entah itu di rumah, di kafe, di kampus, atau di mana saja lah. Ini menggunakan seperti biasanya kayak platform Google Classroom, Moodle, Zoom, dan juga Udemy. Teknologi ini membawa akses dan fleksibilitas, tapi juga menuntut kita untuk adaptif terhadap perubahan. Oke, saya ingin tekankan sesuatu, yaitu keamanan data. Sekali lagi, jangan lupa aspek keamanan data. Gunakan firewall dan antivirus di perangkat kalian. Selalu aktifkan VPN saat menggunakan WiFi publik agar data-data dan IP kalian aman. Dan jangan sembarangan klik link mencurigakan. Dikhawatirkan itu link phishing seperti itu ya. Itulah rangkuman materi penting seputar jaringan komputer dan teknologi internet. Dari dasar jaringan hingga tren masa depan, semua berperan dalam kehidupan digital kita saat ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Muhammad Firdaus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.